Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dil jalali wasyari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha faddala bani adam wa faddallahu ala katsirin mimman khalaqahu tafdila. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, sampurasun and selamat malam. Alhamdulillah. Dongeng-dongeng tentang Pak Karno sudah hampir 5 episode. Nah, sekarang mudah-mudahan ini ada satu ceritanya adalah tentang anekdot. Wallahu alam bisawab. Tapi ini ada ceritanya lalakonnya. Tapi sebelum itu Aki ingin menginformasikan bahwa halal bil halal di lingkungan Juken yang dilaksanakan pada tanggal 15 itu mareng. Mareng serempak berbarengan waktunya di 4 paling tidak di 4 tempat ya. Satu di BKKBN Pusat, Komisariat BKKBN Pusat ya, kita berdoakan sajalah mudah-mudahan kalau ke sana kan itu juga mengandung resiko. Selamat kita ya kepada kawan-kawan dari pusat yang mungkin dipimpin oleh Pak Dibyo, ada Pak Hardianto di sana dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua Aki juga baru baca adalah di Komisariat BKKBN Jawa Barat juga tanggal 15 hari Rabu, itu hari baik mungkin ya, itu di guest house ya, guest house Selaras di jalan mana itu di Bandung, dan kita akan berada di rumah makan, di restoran. Pasti banyak makanan ya. Yang ketiga adalah Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung juga ya Kabupaten Aki, dan Aki berangkatnya mulai kerja itu kan di Kabupaten Bandung tahun 71-72 itu ya satu. Yang berikutnya juga tanggal 15 itu di Subang, Kabupaten Subang akan bertempat di rumahnya Ibu Awang, Awang, Ibu Nawangsi, Ketua Juken Subang yang usianya sudah menjelang 77 tahun tapi masih kenceng. Vilanya di Desa Sukakerti, Kecamatan Cisalak, karena memang dari sana. Yang 4-4-nya Aki pernah jadi pegawai di pusat, pernah di provinsi lama 17 tahun, di Kabupaten Bandung 8 tahun, di Subang 6 tahun. Jadi terdaftar sebagai juang kencana. Insya Allah di mana saja mudah-mudahan ya paling tidaklah mungkin satu, karena waktunya berbarengan tidak mungkin di tempat yang lain. Itu ya. Itu saja pertamanya. Nah kemudian tentang Pak Karno ini ada satu anekdot. Gini ceritanya. Aki punya tetangga, tidak usah disebut namanya, pensiunan dari Departemen Luar Negeri, Deplu gitu. Malahan itu sudah pensiun sejak tahun 80 juga. Malahan itu kolamnya karena berbatasan dengan halaman Aki, rumah itu dijual ke Aki, dan sampai sekarang kolam itu masih ada, walaupun ya agak sempit lah sekarang, dulu itu seluruhnya, dan kemudian dipakai bangunan sebagian. Jadi masih ada kolam, jadi masih ya itu dari pensiunan bapak pensiunan Deplu itu. Nah sekarang sudah meninggal baik bapaknya maupun ibunya atau istrinya gitu ya ceritanya. Beliau suka ngobrol dengan Aki. Beliau itu di pusat kadang-kadang masuk timnya Pak Karno, yaitu timnya kalau berangkat ke luar negeri. Tidak selalu karena banyak orang itu, tapi sekali-kali bisa ikut gitu bergantian. Nah pada waktu Pak Karno kunjungan ke Cina, ke RRC katanya, si duta besar yang di sana itu teleponan dengan beliau bahwa saya dipanggil oleh Zhou Enlai, waktu itu kan Perdana Menteri Cinanya Zhou Enlai.
dipanggil, apa Pak Karno kesenangannya kalau disambut dongengnya dongeng apa gitu. Mungkin diberitahukan sama si itu ya, sama si duta besar itu. Jadi begitu datang dari pesawat, nah ini si Kang ini yang menjual kolam kaki itu, yang pensiunan ini ikut pada jadwalnya, ada ya rombongan lah gitu. Waktu itu begitu turun ya agak jauh-jauh sedikit katanya. Jadi sambutan dari Cu Enlai ini luar biasa, biasalah salaman, rangkulan ya, terus kanan kirinya ada apa, pawai atau apalah begitu, biasalah sambutan militer dan lain sebagainya. Lalu bertanya, kedengaran ke tepi juga, katanya selamat datang Pak Karno di RRC gitu. Nah ini kan cadel gitu ya. Jadi selamat datang Pak Karno di RRC gitu ya. Mungkin di RRC atau di Cina gitu sebutnya itu. Oh iya terima kasih gitu kan. Nah ada 3 pertanyaan dari Cu Enlai itu. Yang pertama, bagaimana NKRI utuh? Nah jadi apakah NKRI utuh? Katanya senang kalau Pak Karno ditanya NKRI utuh. Jadi utuh kata Pak Karno itu begitu. Oh bagus, good gitu. Jadi, seperti itulah sambil ngarang ngobrol gitu. Yang kedua pertanyaannya itu, apakah Pancasila sakti? Jadi ditanyakan Pancasila. Pak Karno katanya senang ditanya Pancasila itu. Nah ya syukurlah, sakti katanya, bagus gitu kata Pak Karno. Nah ini pertanyaan yang ketiga tidak jelas pertanyaannya. Kedengarannya, apakah Kontol sehat? Nah di situ Pak Karno juga katanya rada kaget, semua orang rada ketawa, kok Kontol ditanyain gitu. Pak Karno tidak banyak ngomong, katanya oh sehat. Padahal yang disebut Kontol itu adalah Guntur Kontol, gitulah, Gontul gitu maksudnya. Kedengarannya kata kontol, jadi begitu. Jadi Guntur itu kan kesayangan Pak Karno, yaitu anak pertama Guntur Soekarno Putra, kakaknya Megawati. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu terdiri dari pertanyaan NKRI utuh, apakah Pancasila sakti, dan yang ketiga apakah Guntur sehat. Hanya pada ketika nyebut Guntur itu jadi tidak jelas, kedengarannya oleh teman-temannya Kontol. Jadi semuanya pada ketawa di situ. Itulah ya perbedaan logat. Jadi Allah menciptakan berbagai bangsa dan suku bangsa, yang kemudian suku bangsa itu akan menjadi perbedaan logat, tapi pengertiannya bisa sama. Begitu ya, kita saja dengan orang Medan kan beda, kita dengan orang Papua juga beda ya. Nah begitulah. Oke. Nah itu saja dari Aki. Jadi ada anekdot, apakah itu betul atau tidak ya wallahu alam bisawab, tapi Kang Nang nyaritanya itu adalah benar gitu ya. Itu saja dari Aki. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.